Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Pagi ini bersama dengan saya Diaken Tutuk Wahyu dari GKJW Jemaat Gempol. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari bersama kita satukan hati, mohon kekuatan dan terang, terlebih tuntunan Tuhan, agar kita dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga mulia, Tuhan Yesus yang baik, di saat kami menerima berkat-berkat-Mu, mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti saat ini ya Tuhan, kami yang akan membaca, belajar dan merenungkan firman-Mu, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia seperti yang Tuhan kehendaki. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, perbaharuilah kami dengan rahmat-Mu. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, agar mengerti dan memahami maksud Tuhan untuk kehidupan kami, agar kami boleh setia hidup di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk saat ini. Berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Pada pagi hari ini, yang jadi bacaan untuk kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-42 sampai yang ke-43, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan yang telah kita dengar sebagai bahan renungan pada pagi hari ini, saya beri judul Hakim Kehidupan. Dalam dunia peradilan, salah satu tugas seorang hakim adalah memutuskan siapakah yang benar dan siapakah yang bersalah dalam sebuah perkara. Tentu setelah melihat, mencermati segala persoalan yang terjadi secara runtut dan disertai bukti-bukti yang otentik, seorang hakim juga mendengar kesaksian-kesaksian di dalam suatu persidangan, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima karena benar-benar adil, walaupun mungkin keputusan itu tidak melegakan semua pihak. Merenungkan perkara besar antara manusia dan Sang Pencipta, ada sebuah tuntutan besar dari Tuhan akibat ketidaktaatan manusia kepadanya. Perkara besar itu disebut sebagai dosa, dan hukuman atas dosa itu adalah maut.
Sebelumnya tidak ada tawar-menawar atas penyelesaian dosa itu selain menerima hukuman atas dosa itu, yakni maut. Tetapi karena jalan terbuka setelah Kristus berkenan menyelamatkan manusia dengan kematian dan kebangkitannya, membuat hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta menjadi indah kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus kini bukan hanya menjadi Sang Juru Selamat manusia, tetapi Dia juga menjadi hakim kehidupan atas umat manusia. Setiap perkara kehidupan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus sebagai hakim kehidupan. Dia yang melihat dan kemudian memutuskan siapa manusia yang benar dan siapa manusia yang tidak berkenan bagi Allah. Tugas besar itu diemban oleh Kristus bagi umat manusia. Tidak ada jalan lain bagi kita selain percaya bahwa Sang Hakim kehidupan itu adalah sosok yang bijaksana, mengasihi, namun juga tegas dan adil. Iman dan pengharapan kita hanya bisa kita letakkan pada kebijaksanaannya sebagai hakim kehidupan. Sehingga kelak ketika kita bertemu Dia, ada sebuah hubungan yang baik antara kita dengan Dia. Semua terjadi karena cara hidup kita yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Kita harus percaya Dia sungguh sempurna bagi orang-orang yang mengasihinya. Dia sanggup mewujudkan harapan akan keadilan yang seadil-adilnya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, namun demikian, jika kita terus-menerus hidup dalam dosa dan pelanggaran, terlebih kita menolak untuk bertaubat, Allah yang adalah sebagai hakim kehidupan juga tidak pernah akan memihak, tetapi akan menghakimi tindakan kita semua. Inilah yang harus kita garis bawahi. Tuhan itu baik. Tuhan mendidik kita karena kasih. Dia menginginkan kita yang terbaik dan mendisiplinkan kita karena Dia mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak, mari kita berperkara dalam kebaikan seperti yang ada di dalam Alkitab, dengan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita dalam berperkara di kehidupan kita. Saya percaya hidup berkenan di hadapannya mempermudah kita menghadapi hakim kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.